Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Octavian Rama. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bincang-bincang alumni part 2 setelah sebelumnya kemarin kita sudah berbincang dengan alumni dari Teknik Kimia UB angkatan 2013. Kali ini bersama dengan saya, ini salah satu alumni Teknik Kimia UB angkatan 2012 dan juga perempuan, yaitu Mutiara Dita Arini. Jadi Mutiara Dita Arini atau lebih akrab disapa dengan Muti ya namanya. Iya, betul, Pak. Muti ini merupakan mahasiswa angkatan 2012 dan lulus tahun 2016. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang kehidupan pasca kampus dari Muti ya. Iya, Pak. Berkarir di mana dia nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Muti sendiri. Oke, sebelumnya kita flashback dulu deh di masa-masa kuliah ya. Dulu Muti pertama kali memilih Teknik Kimia UB itu alasan utamanya apa gitu? Kok Alasan milih Teknik Kimia? sebenarnya kalau boleh jujur alasannya sebenarnya dulu, Hmm. diracuni sama ayah gitu, tentang dunia-dunia engineer kayak gitu. Hmm. Nah, kebetulan waktu ada, eee, visit alumni dari UB ke SMA, karena saya SMA-nya di Malang juga. Nah, di situ dijelaskan ternyata kita punya yang namanya teknik kimia, katanya seperti itu. Jadi ya sudah saya memutuskan untuk yang pilih yang dekat saja, gitu. Hmm. Jadi alasan utama memilih UB adalah biar dekat ya. Iya, sebenarnya itu. Hmm. Dulu menghabiskan waktu berapa? 4 tahun ya, Muti ya? 4 tahun, nggih Pak, 4 alhamdulillah. tahun. Dulu ada ini nggak, mungkin bisa diceritakan semester berapa yang paling challenging gitu buat Muti untuk di perkuliahan di S1-nya ini? Yang paling challenging waktu itu lebih ke matkul ya, Pak. Saya tuh lebih ke TPPK waktu itu, Pak, perencanaan pabrik. Karena waktu itu sudah benar-benar istilahnya dilepas ya, Pak, ya. Kita Mhm. mau bikin pabrik apa, ya udah kita cari seperti apa dia, eee, pabriknya jalannya seperti apa, metodenya seperti Mhm. apa, kapasitasnya kita yang tentukan, raw material kita yang tentukan. Jadi benar-benar cuman di guideline saja gitu, Pak. Tapi Nah, selebihnya kita lebih seperti freestyle gitu, Pak. Jadi istilahnya menantang juga gitu, mengerjakan kayak pabrik gitu. ya. Iya, Mengerjakan betul, tugas Pak. perancangan pabrik kimia ya. Iya, iya betul, Pak. Skripsi Pertama bagaimana kali nih? dilepas. Kalau Skripsi skripsi? juga menantang, Pak. Yang paling menantang waktu itu karena pertama bikin proposalnya Mhm. itu berbarengan dengan saya masih PKL. Waktu itu saya Mhm. PKL lumayan telat ya, Pak, ya, gitu. Jadi harus memikirkan temanya seperti apa, bikin proposalnya seperti apa, berbarengan dengan, waktu itu bikin, laporan laporan PKL kayak gitu, Pak. Jadi 2 jalan langsung. Jadi Alhamdulillah ya. iya, setelah Alhamdulillah tuh. 1 tahun bisa lulus alhamdulillah. Lu Iya, lulus Pak. 4 tahun dan GPA-nya alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah juga, masih bisa dijual. Masih bisa memenuhi persyaratan minimal untuk ini ya, untuk apply kerja. Nah, sekarang kita akan Betul betul, bicara Pak. tentang kehidupan pasca kampus nih. Nah, setelah lulus Iya, Pak. dari Teknik Kimia UB, ini Muti ini sekarang berkarir di mana gitu. Kita ingin tahu gitu. Karena alumni Teknik Kimia UB nih mungkin ini juga bisa untuk mahasiswa yang masih kuliah ya, jadi motivasi Iya. tersendiri. Silakan, bekerja di mana, berkarir di mana? Sekarang saya, ada di Lotte Chemical Titan Hmm. Nusantara, tempatnya ada di Cilegon, di Merak, Hmm. posisinya sekarang sebagai proses engineer. Lotte Chemical Titan. Nah, itu mungkin nama yang asing buat mahasiswa Betul. Teknik Kimia UB ya. Itu perusahaan apa sebenarnya Lotte Chemical Titan itu? Namanya aja Lotte, taunya kayak mall gitu ya. Lotte. Iya, betul, Pak. Coba.
Jadi Lotte Chemical Titan ini betul anaknya Lotte, itu tapi kita bermainnya di petrochemical, lebih tepatnya itu di polyethylene. Jadi kita tuh salah satu dari 2 produsen polyethylene di Indonesia, yang satunya kan Chandra Asri ya Pak, terus satunya lagi kita. Seperti itu, yang kita hasilkan itu ada HDPE sama LLDPE. Apa itu HDPE, LLDPE, mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi HDPE mungkin teman-teman teknik kimia juga udah pada familiar dengan HDPE, dan LLDPE ini low linear density polyethylene. Seperti itu Pak. Kita ada 3 plant dan 2 memproduksi HDPE, 1 produksi LLDPE. Gitu Pak. Tadi disebutkan perannya atau posisinya Muti ini sebagai proses engineer. Nah, pekerjaan proses engineer itu sebenarnya ngapain aja ketika di pabrik kimia di Lotte Chemical Titan? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau lebih secara umum sih ya Pak, selain kita memang harus monitor kondisi pabrik supaya kita tuh bisa memastikan bahwa pabrik ini tuh berjalan lancar, itu lebih ke arah troubleshooting, kemudian improvement ini dari segala sisi ya Pak, mulai dari proses efisiensi, manufacturing cost-nya, product quality, kemudian dari segi lifetime dari equipment juga kita tetap urus, kemudian ke arah studi-studi, trial, project. Jadi saya sih lebih ke arah itu ya Pak, trial, project, dan kontinuitas dari proses itu sendiri. Seperti. Susah nggak sih? Nggak ya? Gimana? Awal susah untuk keep up gitu Pak, memang karena kita sambil belajar, tapi kita dituntut untuk mengimprove sesuatu juga gitu, mengimplementasikan apa yang kita sudah dapat, seperti itulah Pak. Tapi lama-lama ya bisa dijalani. Seperti itu Pak. Nah, ini Muti, mungkin banyak opini berkembang di luar ya, atau untuk mahasiswa engineering atau S1 teknik kimia khususnya. Nah, ini perempuan kerja di petrochemical itu kebanyakan yang direkrut adalah pria gitu. Nah, menurut Muti sendiri, gender isu di pabrik kimia itu seperti apa? Gitu. Memang kalau dari saat pertama saya masuk juga memang ada, mungkin dari user sendiri pun banyak yang menginginkan untuk laki-laki ya Pak, karena memang proses engineer kan kita diminta untuk bisa pertama on call, bisa standby, kemudian kita juga diminta untuk bisa stay di lapangan untuk dalam waktu yang lama. Mungkin dirasa apabila laki-laki itu bisa lebih less restriction gitu. Nah, susah. Nah, itu Pak. Jadi kalau dari perempuan mungkin dipikirnya lebih banyak halangan dan hambatan gitu ya Pak, baik dari kita maupun dari mindset-nya para rekan kerja. Tapi sih ketika saya mulai kerja, saya coba untuk ya udah jalanin aja, kita tunjukkan bahwa kita pun bisa gitu. Memangnya kenapa kalau on call gitu? Memangnya kenapa kalau harus standby? Itu nggak masalah. Jadi ya kita tunjukkan aja. Sekarang sih alhamdulillahnya sudah nggak ada prejudis seperti itu sih Pak, untuk saya pribadi. Nanti kesempatannya terbuka lebar ya, baik lulusan yang perempuan, lulusan S1 teknik kimia yang perempuan bisa bekerja di petrochemical industry maupun pabrik kimia yang lain ya. Betul Pak, asalkan kita ya. betul, asalkan kita berani dan kita mau gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Muti, apa ya, proses seleksi di Lotte Chemical Titan yang Muti jalani itu seperti apa waktu itu? Mungkin ini juga bisa membuka wawasan buat mahasiswa S1 teknik kimia yang sedang menjalani kuliahnya. Jadi dulu saya masuknya lewat Lotte itu Lotte Global Recruitment Pak. Jadi Lotte Global Recruitment ini mereka itu rekrut langsung untuk beberapa negara jadi satu. Waktu itu saya Indonesia bareng Vietnam, dan itu pun nggak cuman chemicalnya Pak. Jadi Lotte Mart gabung juga, Lotte Shopping Avenue yang sering didengar itu juga gabung. Jadi kita ramean gitu Pak. Nah nanti seleksinya itu langsung via website. Websitenya ini dikelola oleh Korea. Nah yang lolos berkasnya dikirimkan ke masing-masing perusahaan. Nah nanti tinggal usernya memanggil untuk interview. Kayak gitu Pak. Jadi termasuk cukup singkat sih Pak
sebenarnya singkat, tapi tetap agak ini mah ya, agak susah juga untuk dilakukan ketika website ininya itu Pak, tes website-nya itu. Tes website-nya itu dalam bentuk apa? Psikotes, seperti psikotes atau seperti apa? Lebih ke esai Pak. Hmm. Iya, Bahasa jadi Inggris kan, bukan bahasa Korea ya? iya bahasa Inggris Pak. Untungnya masih bahasa Inggris. Jadi butuh Kayak ya gitu. English writing skill itu ya. Betul Pak, apalagi kalau kita kerjanya di tempat yang swasta ya Pak ya, dan Heeh. PMA gitu Pak, Hmm. itu dengan bos non Indonesia expat itu pasti harus wajib. Nah, kemudian ini tadi sudah tentang proses seleksi. Nah, ketika interview di user, mungkin pengalaman apa yang bisa dibagikan ketika proses interview? Pengalaman yang bisa saya bagikan waktu itu yang pasti sih seperti tadi yang udah disinggung sama Pak Rama ya Pak, Hmm. itu bahasa Inggris. Memang sekarang bahasa Inggris itu kan bukan, oh mohon maaf, halo? Nah, Ya, bahasa Inggris tuh bukan suatu kelebihan lagi ya Pak istilahnya, heeh, tapi lebih ke requirement gitu. heeh. Jadi kita harus confident pertama soal bahasa Hmm. Inggrisnya, terus dari menjawab pertanyaan dari para rekruter juga kalau bisa sih kita harus bawa relax dan tetapi tetap confidence gitu Pak. Kita tunjukkan saja bahwa apa yang kita sudah dapat itu pun tidak kurang dari yang teman-teman yang lain seperti Hmm. itu. Kayak gitu sih Pak. Dulu persaingannya karena kita teknik kimia UB ini kan baru dan Iya juga Pak. akreditasinya pada waktu multi lulus itu juga masih B gitu. Nah dulu Betul Pak. persaingannya gimana? Persaingan ketika proses interview dari mana saja selain dari Vietnam gitu? Mungkin bisa diceritakan gitu persaingan Ketika itu ketika. sih iya, kebetulan mereka interviewnya terkonsentrasi ya Pak. Mm-mm. Jadi yang UI bareng UI, ITB bareng Mm-mm. ITB. Jadi sih saya ketemunya bareng sama teman-teman yang Brawijaya aja. Tapi sih dijelaskan juga bahwa mereka memang interviewnya touring gitu Pak. Mm-mm. Dan seperti biasa yang mereka awal pertanyakan, yang kalimat pembukanya itu, oh di Brawijaya ada teknik kimia ya gitu. Itu aja sebenarnya sudah cukup ini ya Pak, sudah cukup istilahnya kalau misalnya kita nggak kuat itu bisa langsung down gitu Pak. Iya. Iya, tapi itu tadi kita tetap harus relax, tetap harus confident gitu Hmm. Pak, bahwa memang meskipun saya baru, kualitas saya nggak kurang seperti itu. Itu ya yang harus ditunjukkan ya, tetap semangat Betul ya, nggak Pak. ini. Iya Nah, betul Pak. berarti sekarang dalam satu pabrik itu yang UB hanya ini ya, hanya Muti ya? Atau ada teman Ada dari UB? ada Pak, ada lagi. Tapi untuk yang angkatan muda baru saya aja ya Pak. Angkatan muda baru saya aja. Kemudian ada lagi level manajerial, bahkan Mm-mm. direkturnya juga dari UB Pak. Direktur ini di proses engineer juga di UB, dari UB, Iya, bukan? iya betul Pak. Tapi beliau waktu itu masuknya lebih ke vokasi ya Pak, Mm-mm. seperti itu dari UB Mm. juga. Jadi Muti satu-satunya alumni teknik kimia UB yang berada di Lotte Chemical ya. Iya betul Pak. Mudah-mudahan nanti ada lagi lah yang menyusul. Nah ini mungkin Muti Amin. ini ya dulu aktif organisasi di himpunan. Sebenarnya Iya. seberapa besar sih pengaruhnya ketika kita aktif organisasi untuk menunjang karirnya Muti sendiri itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bilang yang intinya itu adalah mata kuliah itu sebenarnya juga nggak lengkap ya Pak, karena kan saling Hmm. melengkapi satu sama lain, hard Hmm. skill dan soft skill. Hmm. Nah, sedangkan soft skill ini kan kita tidak bisa dari teori, harus Hmm. praktek gitu ya Pak belajarnya. Nah, praktek belajarnya itu ya dari organisasi ini gitu. Dan dari organisasi ini setidaknya kita sudah pernah trial gitu Pak, Hmm. menghadapi orang dengan modelnya seperti A atau model seperti B gitu. Hmm. Bagaimana sih kita supaya bisa lebih fleksibel, atau bagaimana sih supaya kita itu bisa lebih strict kalau kita Hmm. anaknya terlalu fleksibel, atau bagaimana sih kita bisa negosiasi dengan orang-orang, Hmm. seperti itu sih Pak. Jadi organisasi itu menurut saya sih penting untuk kita trial berinteraksi dengan orang ketika ingin bekerja, seperti itu sih Pak.
Nah ya, sangat mendukung sekali sebenarnya ya. Iya, Nah, betul, Pak. ini mungkin Muti apa ya? Nah, mungkin Muti punya saran atau perbaikan untuk jurusan atau untuk prodi S1 Teknik Kimia agar lulusannya bisa inilah bisa punya self confidence meskipun akreditasinya masih B. Mungkin ada apa? Ada saran-saran untuk kita untuk perbaikan ke depannya. Kalau dari saya, dari apa yang sudah saya rasakan selama hampir 4 tahun Hmm. ya, Pak, jadi proses Hmm. engineer, itu tuh lebih ke arah, mungkin bisa ada sedikit pengenalan ekstra di mana Hmm. itu di luar proses gitu, Pak. Karena ternyata begitu saya jadi proses engineer, ternyata Hmm. saya tidak hanya dituntut untuk mengerti proses gitu, Pak, tapi saya juga harus dituntut untuk mengerti proses mekanik, alat Hmm. kerja, atau instrumentasi, seperti itu, Pak. Bahkan mungkin lebih ke saya bahkan harus mengerti alur seperti, eee, akunting seperti itu, Pak, procurement seperti itu, untuk bisa troubleshooting seperti itu, Pak. Dan karena kita kan dituntut untuk, mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat ya, Pak. Jadi harus semua itu kita apalagi dalam suatu project, jadi semua itu harus benar-benar kita bisa handle gitu, Pak. Supaya, kita bisa handle itu, ya otomatis kita harus mengerti, seperti itu. Berarti ini ya perlu mungkin orang teknik kimia juga perlu belajar hal lain di luar teknik kimia ya, entah itu nanti Iya, didapatkan secara formal maupun non formal ya. betul betul, Pak. Mungkin dari yang singkat-singkat kayak motor Hmm. itu seperti apa kerjanya, yang kayak gitu-gitu aja mungkin, Pak. Nggak tahu ini nanti ada kurikulum apa kampus Merdeka bisa ngambil mata kuliah Oh, di luar teknik kimia kita nggak tahu itu kapan apakah pelaksanaannya seperti itu gitu oh itu ya. seru pasti, Pak. Ya. Terima kasih ya mungkin masukannya mungkin buat apa nanti ke depannya buat teknik kimia bagaimana nanti merancang kurikulum dan sebagainya ya. Nah, Iya, ini mungkin Pak. pesan-pesan juga buat mahasiswa S1 Teknik Kimia ya nggak hanya di UB mungkin untuk di semua universitas ya. Terutama Iya, yang Pak. perempuan-perempuan nih. Jadi biar Hmm. gimana biar tetap semangat dan punya self confidence untuk bersaing untuk nanti bisa bekerja sebagai proses engineer atau bekerja di pabrik kimia ya. Silakan mungkin ada pesan-pesan bagi adik-adik kelasnya atau yang lain. Silakan ini Muti. Kalau untuk adik kelas di Brawijaya yang pengen Hmm. saya sampaikan, tetap confident, yang pasti dipegang Hmm. teguh confident gitu, meskipun, baru, tapi kita juga menyandang istilahnya jaket Brawijaya, dan Brawijaya Hmm. itu juga tidak bisa dibilang, tidak bisa dianggap remeh lah ya, Pak, ya, Hmm. istilahnya. Jadi kita harus tetap confident meskipun mereka banyak yang dari universitas yang lebih, eee, namanya lebih gaung, lebih terdengar, tapi mereka juga sama-sama fresh graduate. Jadi ya Hmm. tidak ada bedanya juga dengan kita, sama-sama belajar mulai dari A sampai Z juga sama, seperti itu, Pak. Kalau untuk yang teman-teman teman-teman wanita teknik kimia yang sekarang pengen jadi proses engineer, itu jangan ragu dan jangan takut karena tidak Hmm. semenyeramkan itu gitu. Tidak melulu karena ini didominasi oleh laki-laki, pekerjaannya jadi super berat yang kita tidak bisa tangani, tapi dicoba saja dan ternyata setelah saya coba selama 4 tahun, itu masih bisa terhandle dengan baik, seperti itu, Pak. Ya, baik itu pesan yang luar biasa dari Muti. Jadi tetap confidence, baik yang terutama yang untuk mahasiswa-mahasiswa perempuan, nggak usah takut untuk menjadi seorang proses engineer ya. Jadi Iya, Pak. setiap punya kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan untuk bisa menjadi proses engineer. Engineer. Yang terutama, yang penting adalah kemampuan diri dan juga self confidence itu ya. Oke, Betul, Pak. mungkin saya sampai di sini saja dulu Muti. Terima kasih atas waktunya dan juga pesan-pesannya dan juga motivasinya buat semuanya, buat adik kelasnya di Teknik Kimia UB maupun buat mahasiswa-mahasiswa Teknik Kimia yang lain. Sukses selalu untuk Muti untuk menjadi proses Amin. engineer.
Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan juga masukan-masukan yang sangat berguna nantinya untuk pengembangan kurikulum dan juga untuk kemajuan di jurusan Teknik Kimia UB. Sekali lagi terima Amin, kasih. amin. Kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya dengan mengundang alumni yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. subscribe, like, dan share. Subscribe.